Selamat pagi adik-adik, para pembina, dan para pendengar renungan Doremi yang terkasih. Selamat berjumpa kembali di Doremi, doa dan renungan misioner pada hari Kamis 20 November 2025. Kakak berharap semoga kita semua selalu sehat dan selalu bahagia. Pada pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas pasal 19 ayat 41 sampai 44. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kakak mau mengajak kita semua untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami. Untuk mengawali hari ini, kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat, pengetahuan, dan tuntunan, sehingga kami paham apa yang Tuhan sampaikan kepada kami hari ini. Berkati kami juga untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkati agar kami bisa membawa firman-Mu dalam berbagai aktivitas yang kami lakukan. Sebab Engkaulah Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik adik-adik, para pembina, dan para pendengar renungan Doremi, marilah kita membuka dan membaca Injil Lukas pasal 19 ayat 41 sampai 44. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera-Mu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bacaan Injil hari ini menceritakan tentang Tuhan Yesus yang menangisi kota Yerusalem. Kita ketahui bersama bahwa kota Yerusalem adalah kota damai, juga merupakan suatu simbol kekuasaan bagi banyak orang. Akan tetapi ketika Tuhan Yesus memasuki kota itu, justru dia merasakan hal yang berbeda. Ia berkata bahwa sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus telah melihat bahwa di tempat inilah ia akan memasuki penderitaan yang sangat mengerikan lalu dibunuh. Tetapi ia tetap masuk ke kota itu karena ketaatan kepada Bapanya, dan ia rela mati demi menyelamatkan seluruh umat manusia. Melihat teladan Tuhan Yesus yang taat kepada Bapanya dalam melanjutkan misi keselamatan di dunia, begitupun kita sebagai pengikutnya harus taat terhadap misi yang Tuhan berikan kepada kita di dunia ini. Semoga demikian. Baik adik-adik, para pembina, dan para pendengar renungan Doremi yang terkasih, untuk mengakhiri Doremi kita pada pagi hari ini, kakak mau mengajak kita semua untuk doa anak misioner. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami menjadi anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah,
sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh pengharapan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, para pembina dan para pendengar renungan Doremi, demikian Doremi kita pada pagi hari ini. Kita akan berjumpa kembali di Doremi berikutnya. Selamat beraktivitas kembali, semoga Tuhan Yesus memberkati dan menyertai selalu. Amin.